Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiri wa nadhiri alladhi tanfatihu bi abwabul khairi wa tanghariku bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabil akhyari birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah sahabat Al-Baja TV dan seluruh pendengar setia Radio Network dimanapun berada, kembali kita bersama di bulan suci Ramadan dalam program Halaqah Fajar dengan guru kita tercinta Buya Yahya. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semakin sehat ya Buya. Alhamdulillah sehat berkah. Alhamdulillah. Para pendengar, semoga semua senantiasa dirahmati oleh Allah, diberi segala kemudahan dalam kebaikan. Masya Allah, alhamdulillah. Dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Abu ya, sekarang ini kita akan membahas tentang jangan menyebut kekurangan pasangan Abu ya. Seperti apa Abu ya? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulil habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah amma ba'd. Jangan merendahkan pasangan, jangan menyebut kekurangan pasangan, merendahkan. Dalam rumah tangga kalau sudah ada yang biasa merendahkan, maka itulah penghancur rumah tangga itu sendiri. Karena kesombongan, orang sombong susah dibenahi. Dikasih nasihat yang baik pun tak akan mau menerima. Tanda-tanda orang sombong mudah merendahkan. Dan tidak tanggung-tanggung, yang direndahkan adalah pasangannya. Al-kibru batarul haq. Mestinya secara akal ya, kalau memang pasanganmu itu rendah, kan sudah menjadi pasanganmu, berarti kamu harus mengangkat dia dong. Kalau tidak bisa mengangkat dia, dirimu lemah. Makanya merendahkan pasangannya sebenarnya menunjukkan kalau dia itu lemah. Kenapa dia tidak terangkat bersamaku? Bukankah itu pilihanmu? Sebuah kebodohan merendahkan pasangan. Dan ingat, laki-laki baik tidak akan mencaci istrinya atau wanita, biarpun istri tersebut layak dicaci. Istri yang baik tidak akan mencaci suaminya biarpun sang suami layak dicaci. Karena apa? Susah mencaci, menyakiti. Nah, kebiasaan ini merendahkan ini luar biasa. Dan ini nanti akan punya pengaruh besar kepada kehidupan dalam keluarga itu sendiri. Karena nanti ada anak yang melihat. Kalau seorang ayah merendahkan, seorang suami merendahkan istrinya di depan anak-anak, ada dua kemungkinan yang dua-duanya jelek. Pertama, anak ikut ayahnya yang merendahkan ibunya, maka saat itulah sang anak sudah daftar durhaka kepada ibundanya. Atau anak tidak terima, maka ujung-ujungnya adalah anak marah kepada sang ayahanda yang merendahkan ibunya. Jelek semuanya. Makanya hati-hati dalam rumah tangga yang ada seharusnya penghargaan. Saling sanjung. Secara perilaku, kita sering ngomongkan kalau Anda sebagai seorang suami, di saat duduk dengan anak-anak Anda, sering sebut istri Anda, ibumu adalah begini-begini. Bukan malah dijelek-jelekan. Tahu enggak ibumu tuh begitu tuh. Kebiasaannya gitu, lihat. Sampai sekarang aja belum bangun. Tidak. Sampai sekarang yang itu kan. Itu ibumu dari dulu. Mulai dari... Ada. Seorang istri juga begitu nginjung. Itu ayahmu. Diajak menggunjing. Akhirnya penghargaan itu penting. Maka kami himbau kepada yang istrinya ustadz, misalnya, penghargaan kepada suamimu adalah pastikan anak-anakmu dan dirimu sendiri adalah mendengar ceramah suamimu. Kalau perlu di barisan terdepan jika itu mungkin ada majelis perempuannya. Karena tandamu menghargai suamimu yang ustadz itu, yang ceramah itu,
itu akan mengundang rasa kagum pada anakmu terhadap dirimu sendiri. Jangan sampai anakmu itu dekat dengan dirimu hanya karena seorang ibu saja, tanpa ada penghormatan. Ibu yang biasa saja, tidak. Akan tapi lihat, memberi contoh. Alangkah indahnya seorang istri depan suaminya, dengar. Termasuk mungkin, kalau ini bisa mulai dari seorang ustadz ya. Bagaimana, apa yang tidak dilakukan oleh seorang istri. Di kendaraan misalnya, ada mungkin seorang istri. Di sepanjang kendaraan itu tidak pernah memperdengarkan suara suaminya. Kan aneh sekali. Kalau suaminya memperdengarkan suara sendiri kan gak enak. Masa suaraku dipamer-pamerkan kan malu. Tapi istri. Tapi dibalik apa yang dilakukan seorang ibu, kekaguman seorang anak. Oh, ibuku mengagumi ayahku. Termasuk seorang suami kalau lagi duduk dengan anak-anak, sanjung istrinya. Di depan anak-anaknya. Bukan sekedar kita menyanjung di depannya dia. Depan sang istri. Itu depan anaknya, istri ibunya istimewa begini. Menanamkan kekaguman, penghormatan pada hati seorang anak. Ini mukadimah untuk bisa berbakti di depan hari. Akan tapi kebiasaan merendahkan ini di samping hilang rasa kasih cinta, runtuh cinta itu dengan perendahan, dengan mencaci, mengolok, akan runtuh. Tidak ada cinta semakin subur karena cacian. Mulai kapan? Nggak ada caci maki menyuburkan cinta, itu nggak ada. Yang ada caci maki mau mengikis cinta, meruntuhkan cinta. Dan sekarang berpikir kita, apa yang selama ini aku perlakukan? Bagaimana sikapku dengan istriku? Ada seorang istri mengadu tentang suaminya yang Masya Allah kalau lagi marah mulutnya menjadi apa? Dia nyebut kebun binatang, istilah itu. Artinya semua binatang disebut. Begitu busuknya itu mulut. Siapa yang dikatakan binatang? Istrinya. Dia adalah laki-laki paling dungu. Istrinya dibilang kucing, istrinya dibilang kambing. Siang hari malamnya digauli, dia gauli kambing. Ini adalah laki-laki bodoh. Yang kerjanya mencaci mengolok. Sama seorang istri juga demikian mencaci mengolok. Hindari caci maki dan olokan. Merendahkan pasangan. Kalaupun dirimu sudah tidak berminat karena satu hal, sampai terjadi sebuah perpisahan, nggak boleh selalu ada caci maki. Sehingga anak dalam Islam itu dalam keadaan suami, ayah, ibunya berkumpul harus baik-baik. Di saat ayah ibunya berpisah harus tetap baik-baik. Sehingga nggak ada istilah dalam Islam seharusnya istilah broken home. Imsak bima'ruf tasrih bi ihsan. Kalau suami istri bersatu dalam kebaikan. Kalau ternyata harus saling melepas dengan cara yang baik. Nggak ada, setelah itu ada caci maki. Sehingga sampai sudah terjadi perceraian pun nggak boleh ada caci maki, gugat-gugatan. Kadang-kadang menyebut kesalahan sampai kesalahan yang nggak boleh disebutin kepada anak. Nah, untuk kasus perselingkuhan, kasus ini disebutkan depan anak. Dikulitip mantannya depan anaknya. Suaminya dihabisi ceritakan depan anaknya. Atau mungkin dia seorang yang biasa di public figure di media. Ya karena kebodohannya disebutkan tentang si suaminya, bahwa suamiku begini di media. Tidak sadar kalau dia adalah mencoreng dirinya sendiri dengan mulut kotornya dan juga merusak anak-anaknya. Atau seorang suami juga demikian menyebut istri yang begini. Kita perlu cerdas dalam hidup ini. Anak-anak perlu kita fasilitasi, bukan urusan fasilitas mobil, bukan fasilitas rumah, bukan. Kita perlu fasilitas anak-anak kita untuk hidup nyaman di rumah yang melihat contoh yang baik, dan contoh itu adalah Anda sebagai orang tua. Nah, kuncinya ini agar tidak biasa merendahkan, mencaci pasangan. Merendahkan, mencaci pasangan merusak hati pasangan sendiri dan merusak hati anak-anak yang menyaksikannya. Sehingga muncullah nanti anak-anak yang broken. Jangankan bapak ibunya sudah berpisah. Dalam keadaan bapak ibunya masih bersama pun dia sudah tidak nyaman di rumah. Sudah broken home-nya. Rumahnya sudah hancur. Dia nggak nyaman di rumah. Ngapain? Aku di rumah pun paling lihat ayah mencaci ibu. Ibu marah dengan ayah dan seterusnya. Saya tidak perlu pulang ke rumah. Saya perlunya di sini aja deh. Di gardu. Di tempat yang nggak baik dan sebagainya. Maka perlu kami ingatkan kepada semuanya. Ayo pastikan di rumahmu adalah baik, indah. Di antaranya adalah hindari merendahkan pasangan, mencaci. Begitu sebaliknya. Ganti dengan sanjungan. Biarpun sanjungan sifatnya ucapan, oke, atau perilaku. Alangkah indahnya seorang istri di saat suami datang bergegas menyambutnya. Kemudian di saat sang suami menginginkan air batuk itu saja, seorang istri bergegas lari mengambil air. Dilihat oleh seorang anak, apa yang terjadi pada diri seorang anak? Kekaguman, hebat ibuku pengabdiannya kepada ayahku. Itu mukaddimah sang anak akan patuh pada ibunya. Karena sudah dikasih contoh bahasanya ibunya adalah orang yang sangat patuh pada suami. Begitu juga ayahnya. Ayah di saat uminya mau pergi ternyata ayahnya bingung nyiapin sandal. Tiba-tiba ngambil sandalnya. Mama ini sandalnya tadi di sana sudah dibersihin. Sambil bersihkan sandal sang ayah.
Sang anak terkagum, oh ayahku. Oh ayahku, itu mukaddimah kepatuhan seorang anak kepada ayahnya di masa depan, di kedepan hari. Nah, hal-hal semacam ini punya makna besar dalam kehidupan keluarga itu sendiri yang tadi kita sebutin. Keluarga ada anggotanya. Bukan sekadar suami istri, ada anak, ada ini, ada mertua, ada segala macam. Bisa jadi seperti itu. Nah, ada mungkin yang urusan-urusan penghormatan misalnya seorang ayah sama ibu, suami istri lagi duduk di kursi begini, lalu melihat anak yang baru pulang sekolah. Sang anak di saat mendatangi langsung bergegas mau datang kepada ayahnya, karena ayahnya kebetulan paling dekat dengan pintu. Menyebut, ayah, waalaikum ayah, waalaikumsalam, mau salim ke ayahnya. Ternyata di saat sang anak mendekat, sang ayah hendak bersalaman, sang ayah menyembunyikan tangannya. Setelah menyembunyikan tangannya, lalu ayah berkata sambil mendorong dengan dagunya kepala anaknya, sana, umikmu dulu sayang, kata Rasulullah, umik dulu, umik dulu, umik dulu. Melihat penghargaan seorang ayah kepada ibunya ibunya sang anak tersebut, ayah menghargai, suami menghargai istrinya, maka terkagum dia. Dia terkagum-kagum kepada ayahnya. Kemudian berlari menuju ibunya. Ternyata di saat mau salaman dengan ibunya pun mengangkat, menyembunyikan tangannya dan berkata, kenapa? Ayo. Kata abinya, suruh salam umi dulu. Tidak. Imam kita di rumah adalah ayahmu. Ayo bergegas kepada ayahmu. Lari seorang anak pada sang ayah dengan kebingungan, tapi kebingungan positif. Apa yang disimpulkan dalam hati yang tidak pernah diungkapkan oleh ayahnya, bahwasanya ibuku menghargai ayahku, ayahku menghargai ibuku. Nah, dan ini luas kalau kita jabarkan tentang ini. Masalah tidak boleh mencaci, tidak boleh mengolok. Dan bisa kembali kepada masalah sebelum. Kalau kita bisa mencaci, mengolok, merendahkan, itu berarti kita menuntut dia. Dan tuntutan itu sudah kita sebutkan bahwasanya mengganggu hati, tidak bikin nyaman. Nah ini, maka dari itu, ayo kita biasakan di rumah kita untuk biasa menyebut kebaikan. Loh, menyebut ketidakbaikan, merendahkan ini kan halus sekali ya. Kadang hati yang sensitif ya. Anda jangan menjadi orang yang hati sensitif itu cepat marah, nggak jelas. Tapi yang namanya keadaan bisa saja kesimpulan dari seorang perempuan misalnya, mohon maaf, suaminya pergi ke Makassar, pulang membawa bedak kayak pelembab gitu. Ternyata ada tulisannya, ini bedak lulur pemutih kulit dari Makassar, diserikan pada istrinya. Istri senang dipakai suami, ya dipakai dan seterusnya. Besoknya suaminya pergi ke Surabaya lagi minggu depan, bawa lagi bedak merek yang berbeda, adalah bedak pemutih kulit atau pelulur pemutih kulit. Iksan istri. Yang istri mengatakan senang, Masya Allah. Yang satu masih ada. Besok sang suami pergi ke Medan, pulang lagi bawa lagi bedak pemutih kulit. Saat ini mulai kerasa sang istri mata. Iya memang saya hitam. Gitu. Masa bedak terus. Nah ini mohon maaf, kadang-kadang kita tidak menyadari apa yang kita berikan. Kita lakukan itu ternyata kita ingin mengungkit sesuatu yang dia bakal sedih dengan itu semuanya. Makanya kita harus waspada. Artinya apa? Berhati-hati dalam kita bersikap. Jangan sampai ada sikap yang tanpa kita sadari ternyata itu merendahkan pasangan, menyakiti pasangan, zalim pada pasangan. Baik, Masya Allah Bu ya, ini sangat memberikan kepada kita bertambahnya ilmu di dalam kita tidak menyebut kekurangan dari pasangan. Insya Allah kita akan kembali dalam program Halaqah Fajar, sahabat Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network. Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHStex. Kami rindu, wahai para bapak, anak Anda bahagia. Sungguh kami merindu, berharap kepada Allah memberikan kebahagiaan pada anak Anda yang akan menikah itu. Bahagia dunia hingga akhirat. Maka perjalanan menuju pernikahan yang benar, resepsi yang benar.
jadikan bahan renungan. Selagi ada hukum dari Allah yang dikatakan para ulama, mulailah Anda dengan sam'an wa ta'atan. Adapun jika ada kejanggalan ilmiah, bukan kejanggalan dari hati, itu bisa jadi karena mungkin kita juga pernah belajar, kok pernah ada ustadz mengatakan ini nggak boleh, kok ini jadi boleh. Bertanya, segala yang ada urusannya dengan panah memanahin ada pahalanya. Sudahlah, kalau Nabi bersabda begitu, nggak usah bertanya ada apa. Sekarang zamannya bom, rodal dan sebagainya. Oh tidak, tetap ini bab lain. Sebab yang mahal adalah membiasakan, menanamkan, menguatkan di hati sang pelaku itu sendiri. Siapakah orang yang dikatakan celaka, nggak beruntung? Orang celaka dan tidak beruntung adalah dakhala alaihi Ramadan. Ramadan masuk kepadanya. Dia bertemu Ramadan, tsumman salakha, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya. Qabla yughfara lahu, sebelum dia diampuni. Artinya apa? Orang yang celaka adalah orang yang bertemu Ramadan tapi sampai pisah Ramadan belum diampuni. Karena apa? Di Ramadan nggak ngapa-ngapain. Di akhirat nanti sudah lupa. Seorang ibu lupa anaknya, ayah lupa anaknya, suami lupa istri, semuanya masing-masing nafsi-nafsi. Mikiri diri masing-masing. Dan tidak akan berguna seorang anak kepada ayahnya illa bab syafa'ah, kecuali bab syafa'ah, dan itu dibahas lagi tentang bab syafa'ah. Menjaga dunia karena ngerti dunia yang ia jaga adalah untuk kesejahteraan anak-anaknya, agar anaknya hidup, anaknya bisa ibadah, kemudian dia bisa banyak berderma, bersedekah. Karena hartanya ini sangat berharga, maka dibela sampai dia mati, maka mati syahid. 10 akhir Ramadan ini jangan dipilih ganjilnya saja. Baginda Nabi yang beliau adalah berjalan dengan wahyu, petunjuk dari Allah, beliau menghidupkan 10 akhir Ramadan ini full, diajak istri-istri beliau, kemudian keluarga beliau dibangunkan. Itulah cara Nabi SAW. Sahabat Al-Fajr TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun berada, kita masih bersama dalam program Halaqah Fajar, jangan menyebut kekurangan pasangan. Nah ini Bu ya, apa yang kita lakukan harus halus terhadap pasangan, ini seperti apa Bu? Artinya, kita harus punya, paling tidak menduga, berhati-hati dalam bertutur kata dan berperilaku. Khawatir tutur kata dan perilaku kita ini tanpa kita sadari adalah merendahkan pasangan kita. Karena permasalahan ini, kerusakan tidak hanya kepada urusan keretakan rumah tangga yang mereka mengatakan tidak saling menghargai. Tapi lebih dari itu adalah efeknya buruk sekali kepada perilaku anak di kedepan hari. Karena melihat orang tuanya tidak saling menghargai. Nah ini, jangan biasa merendahkan pasangan dan mencari-cari kekurangannya. Bahkan, kalau seandainya terlanjur kita menemukan kekurangan pasangan kita, maka pastikan kita tidak akan menyebut sampai mati. Cacat misalnya. Bukan urusan masalahnya, urusan hak-hakullah. Artinya urusan misalnya cacat, fisiknya kurang dan sebagainya. Nggak perlu kita menyebut sampai akhir zaman. Sampai wafat. Kenapa? Kalau kita sebut akan menyakitkan hatinya. Seolah nggak tahu. Termasuk jenis kekurangan. Siapa yang nggak kurang? Dengan kecerdasan kita pandai masih bisa melihat yang baik. sisi baik. Nah ini, kepandian melihat sisi baik ini adalah sebenarnya kecerdasan hati. Makanya orang kalau hatinya kotor itu biasanya langsung memenuhi matanya dengan pandangan kotor, suudzon terus. Tapi kalau hatinya bersih akan punya pandangan bersih. Bahkan suudzon menjadi susah. Prasangka buruk jadi susah. Jadi kalau masih ada kebaikan yang bisa kita sebut, kenapa kok kita nyebut kejelekannya? Ya karena kebodohannya maka disebut kejelekannya. Sampai ada gambaran cerita tentang seorang raja yang ini bagaimana kita memandang seorang raja yang kupingnya itu nggak ada. Jadi kupingnya hanya satu, cacatnya. Akan tapi seorang raja kan harus ada dipajang fotonya. Akhirnya membuat fotografer, ngundang fotografer atau pelukis. Sehingga seorang pelukis pertama itu langsung menggambar gambarnya raja itu cuman kupingnya disempurnakan. Kiri kanan jadi ada. Raja nggak senang. Kenapa? Ini bohong. Ya kan? Ini bohong. Pokoknya dia bingung aja pokoknya pengen ada foto. Ada yang kedua adalah pakai foto ya dilukis ya biasa kupingnya nggak ada. Kuping kanannya itu tidak ada.
Akhirnya marah juga teman, marah-marah. Kau bikin aku malu. Bagaimana mukanya? Kayak ada orang fotografer tenang raja. Raja duduk di situ. Dia muter langsung dia dari piring arah sana. Raja begini, tampak gagah ganteng begitu. Hadir satu lukisan. Ternyata indah sekali. Kelihatan kuping kirinya. Tapi kuping kanannya ketutupan sama pipinya. Tidak perlu digambar. Tapi sudah ketutup oleh pipinya. Akhirnya kamu berhak mendapatkan hadiah. Sebetulnya kan tukang lukis semuanya hebat. Cuman yang satu ini punya cara pandang yang berbeda. Cara mandangnya adalah dari sisi bagaimana terlihat indah. Gak kelihatan cacatnya. Kurang lebih seperti itu kita dengan pasangan kita. Cuman kadang Masya Allah ada orang mata kotor. Maka yang dilihat kotor. Seperti lalat. Lalat itu senangnya dikotor-kotor. Yang wangi-wangi enggak. Nah ini. Jadi karena matanya kotor terus kekurangan istrinya, kekurangan suaminya dan seterusnya. Jadi hidupnya ya seperti itu. Caci maki pada akhirnya. Olo-oloan siang malam. Mana ada keindahan yang terbangun setelah itu? Karena apa? Punya lisan yang kotor, suka mencaci dan merendahkan. Nah ini. Dalam rumah tangga harus ada budaya. Itu. Jangan biasa menyebut kekurangan pasangan dan merendahkan pasangan. Yang ada adalah sanjungan. Istrimu bukan budakmu di rumahmu, hai suami. Dan suamimu bukan budak yang kau lepas di sana. Sebab memperbudak itu halus. Kadang-kadang seorang istri memperbudak suami bukan di rumahnya. Suruh kerja, nggak pulang nggak apa-apa, yang penting duitnya nyampe. Sehingga ada seorang suami bekerja di tempat yang jauh, bertahun-tahun nggak pernah pulang, hanya ngirim duit kepada istrinya, tidak pernah dirindu oleh istrinya. Sebetulnya halus dia memperbudak suami. Ada seorang istri di rumahnya diperbudak oleh istri suaminya, di rumahnya. Kalau sudah ada seperti itu adalah memperbudak kan merendahkan, artinya menganggap dia tidak bernilai, maka dia seperti itu. Mana ada penghargaan? Coba bayangkan Anda, membayangkan saja kalau seandainya ini belum terjadi dalam rumah tangga Anda. Bayangkan ada suami istri yang hidup ya dengan saling menghargai, saling menghormati. Menutup kekurangan dengan kelebihan. Dan menyempurnakan kekurangan dengan dirinya sendiri. Itu kan istriku. Dengan segala kekurangannya aku yang akan menyempurnakan. Aku kan suaminya. Sehingga semuanya akan semakin indah. Ini hal-hal begini ini penting. Rumah tangga. Sehingga naudzubillah hari ini ada orang caci maki. Sudah biasa. Anak pun faham bahasanya ini adalah caci maki ayah pagi, siang, malam. Sudah ada jadwalnya. Kotor. Mudah mengolok, mudah merendahkan. Masuk perilaku dan lain sebagainya. Sikap merendahkan. Istri harus di bawah. Istri nggak boleh di atas. Duduk di kursi. Istri nggak boleh punya pendapat. Nukil. Riwayat palsu lagi dari Sayyidina Umar bin Khattab. Perempuan ini jangan dimintai pendapat. Nggak boleh perempuan dimintai pendapat. Sampai ada riwayat bohong dinisbatkan pada Sayyidina Umar. Syawiruhunna. Khalifuhunna. Ajak musyawarah mereka tapi jangan diikuti. Langgar musyawarahnya. Ini kan ngajar kurang ajar. Nggak boleh Sayyidina Umar ngomong begitu. Yang ada adalah Sayyidina Umar sangat menghargai wanita. Yang ada adalah baginda Nabi pernah minta pendapat kepada istri beliau. Di saat mau tahallul, sahabat Nabi nggak mau tahallul. Waktu muhsor, tidak bisa masuk ke Makkah, harus menyelesaikan ihramnya. Nabi menyuruh kalian bertahallul lah, tapi para sahabat Nabi nggak mau. Karena apa? Nggak ada contohnya. Nabi nggak, jangan-jangan giliran saya sudah potong rambut, Nabi nggak potong rambut, jalankan sendiri ya. Akhirnya Nabi bertanya kepada istri beliau, apa yang tidak saya lakukan? Ya Rasulullah, kau potong rambutmu, mereka akan ikut semuanya. Betul, Nabi potong rambut, semua ikuti. Minta pendapat siapa? Istri. Jangan direndahkan istrimu di rumahmu itu. Dan budaya saling menghargai ini menghidupkan akhlak, menghidupkan akal, menghidupkan komunikasi yang indah. Nah, ini yang harus kita fahamkan pada diri kita sendiri sebelum orang lain. Dan jangan hidup kita ternyata hanya penuh dengan cacian, oloan, perendahan kepada sesama. Allah murka dengan itu semuanya. Keberkahan akan dicabut oleh Allah dengan kotoran-kotoran yang terjadi di rumah kita. Padahal kita karena dengan mulut-mulut kotor, mulut yang menyakitkan. Nah, sekarang apa tugas kita? Ya koreksi dong. Jangan sampai kita biasa merendahkan pasangan. Sejauh mana penghargaanmu kepada ibu anak-anakmu itu? Sebagaimana penghargaanmu wahai wanita kepada ayah daripada anak-anakmu itu? Nah, kurang lebih seperti itu. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu ya. Dan kita sudah sampai pada kesimpulan serta doa keberkahan Bu ya. Masya Allah, kesimpulannya laki-laki karena ilmu ini bukan kita berikan kepada orang lalu kita tidak mengamalkannya, maka yang pertama dan utama adalah ayo ilmu ini adalah untuk kita terlebih dahulu. Bagaimana kita dengan keluarga berbenah dengan cara yaitu tadi
membudayakan hidup saling menghormati di dalam keluarga. Sampai luar biasa indah. Saling menghargai, tidak ada yang merendahkan, tidak ada yang mencari-cari kesalahan, tidak ada yang mencaci. Ini kesimpulannya, ayo koreksi diri Anda. Kalau ternyata Anda adalah yang membuat kerusakan, maka adalah kalau Anda yang memulai dengan ketidakbaikan. Kalau tadi disebutkan adalah kalau Anda adalah orang yang memulai dengan caci maki Allah-Allahan, maka Anda adalah perusak rumah tangga itu sendiri. Pastikan insyaf kita perlu insyaf. Nah, maka dengan kesadaran ini baru kita akan berbenah, insya Allah rumah tangga akan indah, tidak akan terbawa kepada cara hidup di luar sana yang mengerikan. Kan tapi punya rambu-rambu kan rumahnya indah, rumahnya saling menghargai, suami senang tinggal di rumah, istri tinggal di rumah, senang anak-anak pun akhirnya nyaman tinggal di rumah tersebut karena bapak ibunya ada bapak ibu yang baik. Ini saja. Semoga Allah menjaga hati kita, rumah tangga ini kita saling mencintai karena Allah. Berkat saya Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Surat Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin. Syukran jazakumullah khairan Bu ya. Semoga semakin sehat dan berkah selalu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bahjah TV dan seluruh pendengar setia Radio Go Network dimanapun berada, semoga dengan apa yang kita dapatkan hari ini semakin bertambah ilmu kita di dalam rumah tangga, dan semoga kita terus belajar dalam program Halaqah Fajar di Al-Bahjah TV dan Radio Go Network. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BHS, The Art of Craftsmanship. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.